Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Andi Bias di channel Bukan Sok Pintar. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan sharing, bukan sok pintar ya. Jadi memang untuk sharing, untuk berbagi apa yang saya tahu buat teman-teman semuanya yang belum tahu maupun sudah tahu, untuk mengingat hal-hal yang sudah ditahu. Oke, bingung kan? Kali ini kita akan membahas bagaimana setup rekaman, setup home recording dengan alat yang minimalis. Sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman boleh klik subscribe dan tombol loncengnya karena semuanya adalah gratis. Jadi nggak ada yang bayar teman-teman. Ikhlaskan, luangkan waktunya untuk klik subscribe, like, share, komen. Jadi biar kita juga bikinnya lebih semangat lagi. Seperti apa setupnya teman-teman? Sekarang kita siapkan dulu. Yang pertama adalah sebentar, saya sebelum ke setupnya teman-teman, paling sederhana itu di rumah sudah bisa rekaman walaupun tanpa ada komputer loh ya. Jadi teman-teman punya Android atau iOS, jadi handphone atau tablet, itu sudah bisa rekaman bikin lagu di rumah. Jadi banyak aplikasi yang menyediakan atau memfasilitasi teman-teman dalam berkarya musik. Nah, namun tentunya semuanya memiliki keterbatasan. Walaupun setup kali ini juga itu memiliki keterbatasan. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah nih, laptop. Yang kedua, sound card. Jadi sound card eksternal. Nah, di dalam laptop atau komputer sudah ada sound cardnya, cuman tetap saja memiliki keterbatasan dan kita membutuhkan yang namanya sound card eksternal. Yang ketiga adalah mic kondensor. Jadi teman-teman kalau punya mic kondensor bisa dipakai, ataupun kalau nggak punyanya mic dinamik. Dinamik itu yang biasa aja, yang biasanya dibuat karaokean, yang biasanya dibuat di masjid juga, itu bisa. Nah, setelah itu apa yang dibutuhkan adalah headphone. Oke, ini headphone. Lalu menghubungnya kabel jack. Udah. Dengan perangkat tadi kita sudah bisa melakukan rekaman di rumah. Jadi silakan teman-teman bereksperimen di rumah ya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana ini. Nah, untuk teman-teman yang nggak punya sound card, kita akan bahas di video berikutnya ya. Jadi banyak teman-teman yang ingin belajar namun keterbatasan memiliki sound card. Akhirnya daripada menunggu sampai punya sound card, lebih baik dimulai dengan apa yang dimiliki. Jadi kamu punya apa? Punya laptop aja udah deh. Rekaman, belajar pakai laptop aja. Punyanya handphone aja, kita belajar pakai handphone. Gitu ya. Nah, lalu gimana setupnya? Kita coba. Pertama-tama nyalakan dulu laptopnya. Oke teman-teman, untuk mempermudah belajarnya atau sharingnya, saya pakai OBS ya. Jadi untuk screen recordingnya, karena jangkauan kameranya ke laptop juga kurang bagus, pertama kita pasang dulu. Setelah kita nyalain nih laptopnya, kita nyalain. Nah teman-teman, yang kita butuhkan pertama adalah software DAW. Jadi software tempat kita mengerjakan atau bekerja, mengolah audio digitalnya. Jadi kita buka
apa ya, Studio One gitu. Karena di sini aku pakai Studio One. Jadi kita buka dulu Studio One-nya. Sambil lalu kita colokin nih sound card-nya. Kita pasang sound card-nya ke laptopnya. Kabel pasang dulu. Nah, di sound card sini untuk sound card Behringer UM2 itu menggunakan fokusnya itu menggunakan USB ini ya. Sebentar, karena fokusnya manual. Nah, jadi di situ kita pasang dulu menggunakan kabelnya. Setelah itu kita colokinnya ke port USB. Nah, setelah siap, teman-teman bisa lihat di sini di sound cardnya ada indikatornya nyala ya. Fokusnya ngeblur men. Nah ini kebalik nih ya. Nah, powernya nyala, terus ada phantom power, jadi 48 volt tambahan. Ini dipakai untuk mic kondensor. Jadi mic kondensor itu membutuhkan power tambahan lagi besar 48 volt tadi ya. Nah, sudah nyala, kita buka coba satu song. Kita setting dulu. Setting dulu Behringer udah masuk atau belum. Oke, sudah. Ntar kita ulang lagi. Kita buka Studio One-nya dengan sound card yang sudah terpasang dan udah nyala. Kita tunggu prosesnya ya. Nah, teman-teman sambil nunggu, OBS-nya nyala. Ini udah merekam. Udah loh. Nah, ini udah buka create new song. Jadi buat project baru atau lagu baru, kita kasih judul lembar kerjanya dengan judul apa ya? Bukan sok pintar. Oke, sample rate-nya 448. Ini kualitas untuk pembahasan sample rate, resolution dan lain-lain kita bahas di video berikutnya. Oke, lalu kita klik OK. Nah, sudah masuk di bagian lembar kerjanya. Kalau di Excel itu lembar kerjanya. Tinggal kita coba add track untuk nambah track baru, input 1. Nah, kita lihat dulu nih input 1 kita belum input ternyata mic kondensornya. Kita pasang dulu mic kondensornya di sound card. Jadi di sound card ini ada 2 colokan, yang sini untuk mic yang menggunakan phantom power, dan di sini untuk line. Jadi kabel line ini buat instrumen, buat alat instrumen, gitar, keyboard dan lain-lain. Nah, kita colokin dulu mic-nya. Nah, kalau udah masuk dan phantom powernya nyala, mic-nya pasti nyala nih teman-teman, ya kan.
sekarang balik lagi ke laptop. Di laptop kita klik tambah. Nah, di sini kita tulis nama tracknya suara atau vokal gitu biasanya. Nah, karena kita membuat hanya bekerja dengan mic saja tanpa alat musik, jadi kita coba vokal. Mic inputnya udah benar, input 1, oke. Nah, kalau kita cek di sini, kita lihat seakan-akan nggak ada pergerakan di softwarenya juga, belum ada sinyal ya. Nah, untuk mengetahui sinyalnya masuk atau enggak, teman-teman bisa klik di sini tombol recordnya, baru akan di sini terlihat indikatornya. Saya deketin mulutku ke mic dulu ya. Cek. Nah, itu teman-teman, cek loh. Nah, untuk bisa dengerin gimana, bisa dengar suaranya benar-benar masuk atau enggak, kita butuh yang namanya headphone. Oke, kita pasang dulu headphone-nya. Headphone sudah terpasang di telinga, tinggal colokannya belum dipasang. Nih colokannya. Colokannya pasang juga di outputnya, di output sound card. Nah, output sudah. Sekarang kita atur volumenya. Perhatikan teman-teman di sini, di sound card untuk mic. Di sini ada tombol, ada lampu indikator yang sinyalnya masuk, itu namanya sig. Lalu lampu di atasnya ada peak, ini nggak jelas ya gambarnya, ada clip. Nah, jadi kalau clipping atau over, maka dia akan berwarna merah, lampunya akan menyala. Nah, untuk settingnya gimana, setting levelnya, volumenya di sini seberapa, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, sekarang kita coba sinyalnya udah masuk apa belum. Cek. Nah, di sini kita bisa dengar. Teman-teman kalau mau dengar gimana bunyinya atau suaranya, kita dengerin setup mic-nya. Setup mic dengan mic condenser langsung ke sound card, teman-teman bisa dengerin ini seperti ini. Cek, halo 1 2, masih bersama saya Andi Bias di channel Bukan So Pintar. Oke. Teman-teman, gimana suaranya, lebih bagus? Nah, berbeda sekali dengan setup atau tanpa mic condenser, jadi langsung dari kamera seperti ini. Nah, kalau pakai setup home recording minimalis, suaranya bisa lebih jernih lagi dan lebih bagus lagi. Yeay, itu kan beda banget. Jadi itulah teman-teman setup home recording atau recording paling sederhana. Sebenarnya akan kita bahas lagi di video berikutnya, bagaimana caranya untuk membuat memulai sebuah rekaman dengan menggunakan DAW Studio One. Oke, penasaran? Kita simak di video berikutnya. Maka dari itu teman-teman, jangan lupa untuk sekarang juga klik lonceng biar nggak ketinggalan info terbaru maupun video terbaru dari channel kita. Dan silakan di share ya buat teman-teman yang lain, mungkin bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan semuanya, termasuk saya sendiri untuk mengingat apa saja materi yang sudah saya pernah alami gitu ya. Jadi teman-teman, terima kasih, jangan lupa
di subscribe ya, di subscribe, di share, di like, di komen nih. Untuk video berikutnya boleh mau request bahas tentang apa, klik atau ketik aja di kolom komentar. Oke, sampai di sini video ini. Sampai ketemu lagi di channel Bukan Sok Pintar.